Halo, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang istimewa, yang menginspirasi banget buat kita-kita semua. Ada Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI. Ada Kabupaten Bogor pastinya ya, Bang Ervandi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waduh, semangat banget. Semangat ya, terus untuk perjuangan disabilitas. Thank you udah hadir di Bogor Update. Terima kasih. Ya. Sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih sudah diundang dalam rangka podcast di Bogor Update. Karena selama ini memang belum ya, kami belum secara kayak beginilah podcast. Ya. Tapi kalau secara teman-teman datang wartawan ya sering. Oke. Nah, biasanya apa tuh yang kalau teman-teman wartawan datang tuh mau bahas apa gitu? Ya sama tentang disabilitas. Cuman ya lebih kepada masih yang normatif. Jadi apa tuh yang contohnya yang normatif? Ya sama kepentingan disabilitas apa dengan dinas apa itu aja. Sementara ini kan bukan ke sana arah kita. Apa sebenarnya yang dibutuhkan disabilitas, Bang? Disabilitas itu sebenarnya kebutuhannya aksesibilitas, akses informasi, akses permodalan, akses pendidikan, akses kesehatan yang layak. Itu yang kami butuhkan. Jadi terutama untuk akses pendidikan misalnya, itu kan kalau dilihat di sini kan saya sebenarnya tidak menolak SLB. SLB ya bagus, cuman tolong juga di sarana untuk sekolah inklusif. Karena di kami ini juga walaupun disabilitas secara fisik, secara intelektual mampu bisa masuk ke sekolah umum. Nah ini yang namun aksesnya tidak diberikan gitu maksudnya. Sudah diberikan, cuman ya itu kurang maksimal. Jadi Kabupaten Bogor ini masih kurang maksimal. Masih kurang maksimal dalam memberikan aksesibilitas dalam beberapa hal penting tadi. Ya. Jadi satu contoh aja nih untuk akses kesehatan. Saya aja. Saya pernah mau merujuk ke rumah sakit, harus rujukannya ke puskesmas. Nah, puskesmas ini bingung saya mau naik tangga. Loh, bagaimana sebisa ya kan? Terus saya bilang, tolong deh perawatnya atau apanya turun. Gak mau. Iya, gak mau. Oke, saya bilang gitu. Lalu bagaimana pemeriksaannya kalau nggak bisa masuk? Makanya justru itu. Jadi ya sudah. Tapi kalau mau ya udah. Ini satu contoh. Kedua, ke pergedungan pemerintah. Itu sering kami setiap audiens, kesulitan kami yaitu terutama untuk parkir misalnya. Di situ seharusnya sudah ada sarana untuk parkir disabilitas. Itu tidak kurang jauh dari 5 meter lah dari pintu masuk. Itu kesulitannya kami di situ, tidak ada sarana tempat parkir. Terus itu yang pertama. Kedua, para pejabat ini kan di atas. Iya kan? Rata-rata di atas. Ya, di atas. Waduh, mana saya kan nggak bisa. Lihat, tolong deh Pak, saya mohon untuk Bapak turun. Ya alhamdulillah turun. Ada mau dia enggak? Ada juga enggak ya? Iya. Cuman ya ini persoalan bukan di situ. Ya kan. Tolong deh. Diberikan lah ya. Iya. Dibuat lah. Apalagi nih tempat-tempat ini adalah yang dibuat oleh uang rakyat juga. Betul. Dong gitu loh. Dan kita juga bayar pajak. Iya kan? Saya perokok berat. Pasti bayar pajak. Ya. Itu. Ya contoh hal-hal semacam itu. Dari banyaknya hal-hal yang paling penting adalah akses yang diberikan di kalangan masyarakat lah ya. Dari tadi di tempat sosial maupun di pemerintahan. Fasos misalnya seperti itu. Jadi kalau untuk berobat sendiri teman-teman ini masih sulit sebenarnya ya. Kalau tempatnya tidak ada yang memang aksesnya untuk untuk menuju ke ruang perawat bisa contohnya lah. Contoh nih, alhamdulillah nih bagus nih di Cibinong Cirimekar kalau nggak salah puskesmasnya akses itu bagus, itu percontohan sebenarnya bagus. Jadi itu salah satu aja. Sebenarnya banyak persoalan-persoalan aksesibilitas bagi kami terkait tadi dengan pendidikan ya. Kalau di pendidikan memang kami rata-rata disabilitas, saya tapi belum dapat data valid.
itu berdasarkan data di 40 kecamatan, karena 40 kecamatan ini disabilitas tersebar. Itu rata-rata pendidikannya memang SD. SD. Dan di situ kadang ada yang belum sekolah. Bagaimana ini teman-teman? Sedangkan ijazah ini kan perlu, ya kan? Ijazah perlu untuk mereka melanjutkan ke yang lebih tinggi misalnya, atau ikut pelatihan. Karena ikut pelatihan itu pasti yang ditanyakan dulu apa? Ijazah. Tapi kalau pertanyaannya mau atau tidak, mau nggak sih sebenarnya teman-teman disabilitas untuk sekolah itu? Mau. Lalu apa yang membuat teman-teman ini kok katakan tadi untuk jajaran tingkat pendidikannya rendah itu kenapa? Pertama ya itu saya bilang, mengaksesnya. Contoh seperti saya tadi bilang di Cigudeg contoh ya, itu teman ada di atas, mau turun itu kan otomatis mengeluarkan uang untuk ojek, ya kan? Daripada mengeluarkan uang tiap hari ojek, mendingan bantu bapaknya lah bertani. Pendidikan diabaikan. Nah ini salah satu contoh. Ini yang sering kita alami begini. Itu yang saya tahu memang di daerah Cigudeg. Itu banyak teman-teman bahkan tidak sekolah. Oke. Ya, karena akses saja sebenarnya. Jadi emang nggak ada bantuan dari pemerintah untuk aksesibilitas terkait dengan pendidikan ya? Memprioritaskan misalkan bantuan apa gitu loh, supaya nilai pendidikannya meningkat gitu. Gini, sebenarnya ada itu sebenarnya kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan yang layak. Itu dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 ada tertuang di situ, harus memberikan pendidikan yang layak, terutama untuk disabilitas. Itu. Tapi walaupun undang ini implementasi, ini sekarang implementasinya yang memang belum maksimal. Itu. Tapi biasanya kan abang nih pasti keliling dong ke pemerintah, terutama lah orang-orang pejabat katakan begitu. Nah, apa yang mereka katakan biasanya? Ya contoh. Kami sempat memberikan solusi ke dinas pendidikan ya. Banyak sekolah inklusi ini yang ditinggal muridnya sama disabilitas. Karena kenapa? Di sini masih banyak bully-bully. Ya kan? Baik, misalnya nih gedung sudah akses boleh, gurunya juga sudah inklusif. Tapi kami memberikan masukan, tolong deh biar juga teman-temannya juga inklusif, mau menerima disabilitas. Setiap ada sekolah ada ekstrakurikuler kan? Ya. Coba itu kunjungin dari tingkat bawah sampai tingkat atas ke lembaga-lembaga atau panti-panti disabilitas. Itu kan memberikan rasa empati. Betul. Nah, ini dimulai dari sini. Tidak ujuk-ujuk sekolah inklusi udah. Padahal di sini ada bully. Kamu pincang. Kamu buta. Karena rasa empatinya nggak dimulai dari awal gitu ya. Nah ini kita memberikan solusi. Dan ini saya nggak tahu. Selama ini belum diakomodir solusi kami. Karena terus terang. Artinya diperkenalkan terlebih dahulu dari sejak dini bagaimana kita berempati dengan teman-teman kita gitu loh yang disabilitas ya. Betul, di sini kan banyak ada panti. Ya, betul. Ada kami juga menyelenggarakan sekolah anak berkebutuhan khusus ya di Citerep. Itu loh, berikan empati dulu dari awal. Itu ini yang sebenarnya problem kalau misalnya sekolah inklusi mau sukses ya begini dulu. Diberikan rasa paham dulu, empati. Ini. Nah, di sini kan peran dari dinas. Coba bikin regulasi ke sekolah-sekolah. Yuk setiap ada ekstrakurikuler kunjungin misalnya. Ini yang perlu sebenarnya. Regulasi ini turun ke daerah, ke sekolah-sekolah. Ini salah satu buat meminimalisir adanya bully-bully tadi gitu loh ya. Ya kan sekarang kan skala inklusif. Ya, inklusif. Ya kan selama ini kan kita terus terang belum tahu datanya ini berapa. Kan banyak juga teman yang mengeluh adik-adik kita ya karena masih dibully. Ya kamu buta misalnya kayak gitu, kamu pincang. Itu masih ada rasa bully-bully itu masih ada. Sehingga rasa kepedean malah hilang akhirnya kan ya. Ya sebenarnya kalau anak-anak kita adik-adik kita sebenarnya pede tetap pede sekolah karena sudah fasilitas sudah siap lah. Cuman ya itu kembali ke teman-temannya. Itu monggo. Kalau kita kan hanya
ini loh keluhan-keluhan, ini loh dinas, kalian berikanlah regulasi Betul. ke sekolah-sekolah. Ini loh yang dibutuhkan anak-anak kami yang disabilitas. Ini ada ekstrakurikuler, yang ada kunjungan-kunjungan. Yang seharusnya dirangkul gitu ya. Betul. Bukan Ini- malah dibully ini ya. Betul. Nah di sinilah ya nggak tahu ini dipakai atau tapi selama ini belum kelihatan. Belum dicoba ya. Belum dicoba oleh pemerintah bagaimana menawarkan, diperkenalkan terlebih dahulu dari sejak dini Betul. gitu loh. Yang Belum, akhirnya belum. Saya nanti lihat. kan dia akan terbiasa. Betul. Akhirnya berempati Iya. gitu kan. Betul. Itu yang sering dirasakan sama teman-teman disabilitas ya. Dibully di sekolah ya. Dibully. Masih ada juga ya. Masih dibully. Hmm. Jadi bully itu kan Biasanya gimana bulinya itu ya biasanya? sama dengan kondisi kita misalnya kamu pincang misalnya kayak gitu kan. Kamu buta, kamu tuli misalnya kayak gitu kan. Kalau di tuli kan mungkin bahasa nggak dengar gitu kan. Itu kan bullying gitu. Ini masih belum ya keinginan kita belum lah. Saya lihat masih begini. Itu. Oke. Lalu Itu ke pendidikan. apa yang biasanya setelah bully itu didapatkan atau dirasakan? Apa yang biasanya dilakukan oleh teman-teman? Ya kebanyakan mereka akan bilang ke orang tua, ya kan, saya udah di ini misalnya, nggak mau sekolah lagi, gitu. Karena bully itu Nggak mau sekolah lagi ya? Iya, gara-gara otomatis nggak mau dibully ya? sekolah. Itu pastilah namanya anak-anak ya disabilitas, apalagi udah sering dibully, dikatakan pincang misalnya kan, itu pasti minder. Ini nggak mau sekolah lagi. Itu yang sering dirasakan. Oke, artinya pemerintah hanya sebatas menyiapkan, tetapi tidak mengantisipasi bully-bully tadi kan begitu. Iya. Tadi kan ada salah Kira-kira satu masukan begitu. lah ya, tadi Iya, masukan. kira-kira Coba begitu. kenalkan dulu dari sejak dini. Iya, gitu. rasa empati dulu. Hmm. Ditanamkan dari sedini mungkin rasa empati. Ya empati simpati nanti kan akan oh iya. Ya contoh lah misalnya saya anak kami PPDI mendirikan sekolah. Ya. Sekolah anak berkebutuhan khusus. Anak sering saya bawa. Pertamanya memang, Pak, itu kok nggak ada kakinya? Itu nggak ini. Ya gini loh, itu kan begini. Saya kasih pemahaman. Tapi lama kelamaan bergaul. Ya. Ini salah satu contoh kecil ya, anak saya sering bawa ke ABK, ke anak berkebutuhan khusus. Ya itu. Memang ya itu tadi dari nomor sedini. Jadi artinya bukan menjadi hal yang aneh gitu. Ya, Kan itu yang akhirnya iya. kan. Kalau Gitu. kita lihat coba ke BKS itu ada yang nggak ada kakinya, Iya. nggak ada tangannya, ada yang sipi yang kayak kejang gitu kan, nggak bisa ngomong. Mereka akan empati. Anak saya itu empati, gitu. Oh ya, itu contoh itu aja contoh terkecil. Contoh terkecil. Iya. Dari banyaknya contoh-contoh lain ya. Ini tugas pemerintah mengonsep ini agar tidak ada bully-bully di Iya. sini gitu loh. Dan tidak menjadi hal yang aneh kepada Betul, teman-teman betul, disabilitas betul. kan sebenarnya Iya, itu kan. iya. Gitu. Oke, tadi kalau itu makanya ya tadi bicara pendidikan kenapa banyak yang rendah Betul. juga karena aksesnya belum 100% sepenuhnya dilakukan, Terpenuhi, ya. terpenuhi. Gitu. Untuk jalan ke sekolah aja kayaknya agak sulit. Nah. Belum lagi di sekolahnya belum tentu ada akses buat Iya, untuk ini, mereka misalnya. mereka misalnya gitu. Walaupun sampai nih ke sekolah Iya. diantar orang tua misalnya, tapi untuk akses naiknya atau apanya mungkin Udah belum susah. ada juga Iya, ya. itu. Kadang ada yang digendong Iya. misalnya kan sama orang tuanya. Tapi ya itu namanya juga orang tua kadang ya anaknya pengen pendidikan, Betul. itu kadang digendong. Tapi rata-rata ini pengalaman saya ya, memang kadang dari orang tua. Jadi disabilitas ini mungkin agak sedikit melebar ya, agak kayak ini ya. Disabilitas itu kenapa dipandang sebelah mata juga? Kadang perlakuan dari keluarga. Itu keluarga. Selama saya menangani disabilitas di Kabupaten Bogor, yang pertama kami sentuh itu orang tua. Karena orang tua ini berperan penting. Ada salah satu contoh begini. Ibu kan anaknya disabilitas. Ada program dari pemerintah, kepelatihan misalnya kan. Anak ibu bisa sekolah, bisa punya keahlian, bisa pinter. Gak boleh kadang.
karena merasa disabilitas itu, anak mempunyai anak disabilitas itu aib. Ya. Nah ini kadang sentuhan-sentuhan ini, kita kesulitannya kadang di orang tua itu merasa karena aib. Ada lagi yang lebih ekstrim, apa? Sebagai pesugihan. Ya, kenapa sebagai pesugihan? Kalau punya anak disabilitas akan kaya, karena dia nggak boleh keluar, entah takut sakit atau apa, nanti hilang kekayaannya. Itu ada dua. Satu memang masih ada ya? Ada. Ditemukan hal yang Ada. begitu. Aib. Persepsi seperti itu. Iya, itu aib sama seperti pesugihan. Pesugihan. Iya. Wah, anakku ini karena anak punya disabilitas tambah kaya. Iya kan? Wah, aduh tambah kaya ini. Karena anak disabilitas. Nah ini akhirnya apa? Nggak boleh keluar. Takut sakit atau takut kecelakaan, rugi kan nanti. Iya. Takutnya nggak kaya lagi. Itu masih ada. Masih ada. Masih. Terus saya sampaikan, oke, ibu, kalau ibu meninggal, bagaimana? Bukan masih ada saudara? Oke, saudaranya buat berapa tahun? Kan juga nanti beristri atau berkeluarga. Bisa nggak merawat anaknya bu? Belum tentu. Nanti kesibukannya dengan sudah punya anak, akhirnya apa? Turun ke jalan jadi pengemis. Saya bilang gitu. Iya kan? Udah nggak ada yang mengayomi, ya kan? Itu pak, ya tadinya ke pengemis, bisa minta di jalan. Itu. Kalau konsep perawatannya tidak dilakukan dengan baik, Betul. akhirnya nah ini karena malah turun ke jalan. Akhirnya Nah, kami ini yang kita nggak mau nih. Iya, kami sebenarnya kesulitannya di sini kadang orang tua. Si anak kita sebelum bicara ke yang lain-lain, orang tua dulu nih. Betul. Kita Pola sentuh pikirnya. dulu orang tua. Sentuh. Kita juga tidak menyalahkan orang tua. Oke. Karena lingkungan. Terus latar belakang pendidikan, ya kan? Bisa karena kurang gaul atau apa, tidak paham tentang anak yang disabilitas misalnya. Kita juga tidak menyalahkan di sini. Oke, lalu bagaimana pemikiran seharusnya orang tua jika kita mempunyai anak seperti itu? Seharusnya mereka yang mendukung, ya kan? Loh, ini aku ada anak disabilitas. Yuk, ada program apa? Itu di desa-desa, di kantor desa maupun ini ada program-program semua, ya kan? Program-program tentang disabilitas, pelatihan ada. Saya kira ada. Cuman mungkin kurang mengakses ke sana orang tua ini kan. Cuman juga kadang pihak desa atau RT setempat yang tidak memberikan informasi. Itu makanya di situ ada informasi. Artinya bahwa disabilitas juga manusia yang berhak sukses. Betul sekali. Berhak mandiri juga ke Betul. depan itu gitu loh. Kalau artinya tidak boleh bergerak begitu, akhirnya malah jadi masalah kan? Ya. Kan nggak berkembang akhirnya. Berkembang. Nah inilah pola pikir orang tua dulu sebelum kita kemana-mana lah sebenarnya. Orang tua kita berikan pemahaman. Hmm. Itu utama ya. Karena masih ini 2023 ya. Saya waktu itu 2010. Udah berapa tahun? 13 tahun. Iya, masih ditemukan orang tua yang seperti itu. Sampai hari ini. Iya, masih ditemukan. Itu. Hmm. Ya ini saya kurang paham ini. Apa dari pihak desa atau apa yang nggak berikan pemahaman ini loh. Seharusnya kan ada. Lalu yang melakukan PPDI apa biasanya selama ini? Kalau PPDI tetap karena terbatas ya. Karena kita hanya ada 3 DPK ya dengan pengurus kecamatan. Ya akhirnya kita bekerja sama dengan dinas sosial. Di situ ada pendamping anak, ada pendamping disabilitas. Terkait dengan data disabilitas. Bagaimana data sejauh ini di kalau data disabilitas memang ya jangankan data disabilitas lah, ya kan? Data yang umum lah, amburadul kan? Iya kan? Nah, disabilitas waktu kami mendata pada tahun 2006 sampai 2010 itu sekitar 6.372 sekian. Itu insya Allah margin error lah di situ paling 5%. Karena di situ dari data itu sudah ada tanda tangan RT RW. Tersebar di 40 kecamatan. 40 kecamatan. Tapi DPK cuma 3 ya? DPK 3. Cukup. Tapi gini, dulu kan bukan PPDI, PPCI. Persatuan Penyandang Cacat Indonesia. Dengan keluarnya SK Kemenkumham 2017 berubah disabilitas. PPDI. Nah itu istilahnya masih PPCI.
dulu. Ya itu masih 6.376 lah. Kegiatan yang Jiwa. biasa dilakukan apa oleh PPDI hari ini? Kalau secara ini memang PPDI ini kan lembaga advokasi. Advokasi di UKM, memberikan pelayanan juga di ketenaga kerjaan. Ya itu yang kami kerjakan selama ini. Apa aja yang sudah dilakukan kalau dari UMKM tadi? Kalau UMKM otomatis lah kita kerjasama dengan salah satu perusahaan untuk mendapatkan CSR-nya, bantuan permodalan misalnya ya. Dan itu pun yang nggak sering lah ya. Satu contoh, bisa saya sebutkan. Apa? Jadi tahun 2022 kami ada kerjasama dengan salah satu anak perusahaan dari Bakri. Itu Bumi Resources. Ada program namanya program UKM disabilitas. Akhirnya kami merapat di situ. Akhirnya kami teman-teman kami 150 diberikan dana bantuan untuk pengembangan UMKM dengan nilai 2 juta per orang. Itu pun masuk ke rekening masing-masing. Itu salah satu hal yang dilakukan PPDI hari ini lah ya. Itu di UKM. Di pendidikan kami menyelenggarakan sekolah anak berkebutuhan khusus. Itu gratis. Kami gratis. Di situ ada kepala sekolahnya itu Ibu Darmila. Itu gratis. Bahkan yang mengajar di situ pun gratis, relawan. Karena kami ayo kita coba. Karena untuk sekolah di SLB mungkin mahal, coba kita bentuk sekolah. Walaupun di sini sifatnya sekolah pertama bagi kami tidak dalam bentuk talistu, tidak. Memberikan ini dulu lah ke orang tuanya. Ini loh, baru pertama 5 ya kalau nggak salah 5. Awalnya 5. Itu biar orang tuanya tahu nih ada sekolah dan anak berkebutuhan khusus. Lama-kelamaan mungkin orang dari mulut ke mulut datang lagi ya kan. Oh ternyata kan ini kan ibaratnya kan, oh anak saya ada yang lebih dari si A misalnya kan. Masuklah, nanti ada lagi sama seperti itu. Banyak sampai hari ini. Sampai sekarang hampir 45. Alhamdulillah. Nah, itu nggak dibiayain siapa dari kami. Swadaya. Seharusnya support pemerintah dong. Itu. Karena yang aneh begini loh, udah tahu kita ada berkebutuhan khusus atau disabilitas lah, ada yang kurang nih misalkan. Tapi malah mahal kan biasanya untuk sekolah di ya, abang bilang di SLB contohnya lah. Misalnya. Cukup tinggi kan bang? Lumayan. Biayanya ya? Iya, bagi yang pendapatannya ya ini ya belum mampu lah. Ya kan, belum transportnya. Anak disabilitas ini kan kalau kemana-mana kan lebih transportnya. Ya contoh saya. Saya kan nggak bisa naik angkot karena tidak ada untuk kursi roda. Ya kan otomatis pakai Grab mobil, misalnya kan beda, ya kan? Seharusnya ditempuh dengan 20.000 ke Pemda misalnya kan nggak bisa sekarang. PP udah berapa? 40 bisa 80. Artinya biaya malah semakin tinggi. Betul, ya. Nah di sini loh support pemerintah turun sebenarnya. Ini yang. Jadi begini bang. Tadi pendidikan aksesibilitasnya kurang, lalu aksesibilitas abang bilang tenaga kerjaan juga kurang, tetapi biayanya sendiri untuk masuk ke dalam dunia pendidikan juga tinggi. Iya. Jadi memang kendalanya di situ. Ya kita contohlah di ABK kami itu kan, karena kebetulan Ciderep agak dekat, tapi itu pun masih ditempuh dengan naik angkot. Tapi karena pengen anaknya lebih pintar, lebih bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, mereka perjuangkan itu. Jadi benar ada duit segini mereka sekolah. Gitu. Nah inilah apa kita butuhkan peran-peran dari pemerintah maupun swasta lah ya, yang harus support kepada ini ya, salah satu ke PPDI ya. Ya, tapi di sini kami ada solusi. Bagi adik-adik kita, teman-teman kita yang ijazahnya masih SD, kami kerjasama dengan salah satu PKBM. Nah, PKBM paket ini Mutiara Hati paket. Kami sudah 2 tahun ini ya. Tahun pertama sudah meluluskan 30 dari paket A, B, dan C. Nah, sekarang hampir 60 yang kami masuk ke paket PKBM Mutiara Hati. Ini solusi. Karena di saat
pendidikan formal bagi kami sulit, ini pendidikan kesetaraan paket. Ini solusinya. Ya. Alhamdulillah dengan PKBM kami MOU tidak dikenakan biaya. Oke. Gitu. Jadi Artinya minimal bisa bersaing juga lah ya. betul. Karena PKBM ini kan otomatis juga bisa untuk berlanjut ke kuliah Ya, misalnya. betul. Ini masih ya alhamdulillah masih ada solusi lah Ya. di sini. Jadi tidak melulu kita aduh mengeluh enggak. Nggak. Ada kita solusi-solusinya. Ya, langkah-langkah yang sudah dilakukan lah nih, ya. Gitu. Tapi pasti yang ujung-ujungnya ke tenaga kerjaan pasti nanti. Ya. Kalau masih ada satu perusahaan yang nggak memberikan aksesibilitas kepada apa namanya penyandang disabilitas, gimana tuh bang? Ada gerakan-gerakan sendiri nggak dari abang nih, misalnya teman-teman gitu loh? Ada. Sebenarnya gini. Yang seperti saya bilang tadi, sebelum kita berkuar-kuar dulu hak untuk mendapatkan hak 1%, 2%, hak kuota, kita persiapkan dulu SDM, baru kita berkuar. Ini salah satu pengalaman saya 2010 kalau nggak salah ya, waktu itu Dinas Tenaga Kerja Pak Herdis masih. Kami berkunjung ke perusahaan-perusahaan membawa ada undang-undang dulu nomor 497 sebelum lahir undang-undang yang baru. Itu sampai ada hukuman di situ, hak sanksi dan lain-lain. Benar, kita itu sebenarnya malu. Begitu kita berkoar-koar meminta hak kami yang 1% atau 2%, tapi SDM kami belum ada. Nih salah satu contoh Dinas Tenaga Kerja. 2022 kalau nggak salah, waktu kami audiens dengan Pak Jenal ya waktu itu ya, malah ditantang. Coba Pak, kami siap mempekerjakan disabilitas dengan kriteria begini, S1 bisa komputer, disabilitasnya fisik. Oke, saya nyari teman-teman. Sebenarnya ada namanya yang di Ciderop itu, cuman beliau ini lebih kepada dunia pendidikan. Cocok nih sebenarnya di S1 bisa komputer, ya kan? Itu saya malu. Sampai saat sekarang belum memenuhi karena ya itu. Aduh, malu kan? Akhirnya sama waktu tahun-tahun kemarin kita sosialisasi ke perusahaan. Begitu perusahaan minta tenaga, Artinya kita harus siap dulu lah. betul. Nah ini yang kita jadi persoalan. Jangan dulu kita menuntut dulu nih SDM. Oke, jadi Rata-rata kita SDM-nya ini. PPD Kabupaten Bogor memfokuskan SDM penyandang disabilitas ini siap dulu Betul. untuk bersaing di dunia pasar lah ya, misalnya, ya, di dunia kerja misalnya. Oke. Nah ini kembali tadi aksesnya nggak diberikan, iya kan? Akses pendidikannya itu. Berarti selesaikan dulu di akses Nah pendidikannya ini dulu. dulu akar permasalahan. Tapi sudah bicara dong ke beberapa. Betul. Ini persoalannya Pejabat di kita situ. ini, sudah? Ya, sudah. Dengan dinas pendidikan sudah. Ya seperti saya tadi waktu sampaikan bahwa ini loh bikin regulasi kalau ada apa namanya ekstrakurikuler kunjunginnya itu kan sudah dibicarakan itu. Tapi respon Kabupaten Bogor gimana sekarang, Bang? Kalau respon ini pendidikan sebenarnya ya yang kita ini Fokus ya. Ya fokus. Kalau secara keseluruhan Kabupaten Bogor ya lumayan lah. Sudah Supportnya ada ya? Sudah support ya. Ini masih ya tetap perlu perjuangan lagi. Siap. Misalnya itu tetaplah masih banyak PR lah. Masih banyak PR Betul. ditempuh lah ya. Betul. Dorongan-dorongan gitu ya. Betul. Salah satu dari kita nih ya, Bogor Update, Nah, kita mendorong nih. di sini yang kami butuhkan media. Nah, ini peran media sangat besar bagi kami. Ya. Selama ini kami kan belum ya, sudah cuman ya gaungnya belum terdengar. Hanya sebatas ya online sudah selesai. Okay. Nggak dibaca atau apa, yang dibaca sekedar sudah. Kalau ini harus didengar Nah, dan ini harus dilihat full sama para pejabat. Pejabat pemangku kepentingan jabatan ini misalnya. Ini harus. Ini loh banyak persoalan disabilitas bukan di pendidikan karena di PPDI atau disabilitas tidak hanya melulu di dinas sosial. Kita di intersektor, di perhubungan, ya kan, di Kominfo, ada
ada akses ke sana. Misalnya untuk stasiun apa itu ada running text untuk tuli misalnya, petunjuk bahwa ke sini itu harus ada. Ya. Itu kan tuli kan bingung diarahkan kemana itu kan. Bahkan di rumah sakit kadang nggak ada kan petunjuk-petunjuknya bagi disabilitas tuli misalnya kan, yang seharusnya dia nggak usah si satpam atau si petugas nggak usah, begitu ada running text menuju ke UGD misalnya, menuju ke radiologi itu sudah ada seharusnya. Termasuk juga netra, di situ ada huruf-huruf braille misalnya kan, petunjuk-petunjuk itu. Ini sebenarnya makanya kami berharap ini aksesibilitas jadi akan merubah, di sini akan merubah stigma, ya kan, akan merubah pola pikir bahwa disabilitas itu bukan lagi beban. Ya kan? Nah, contoh, kenapa disabilitas masih dianggap beban? Misalnya ada tunanetra kan menyeberang. Ya kan? Orang kan, aduh, ini beban aku ini mau nyebrangin misalnya kan. Tapi kalau ada penyeberangan yang bisa diakses, nyaman, itu akan merubah kan. Nggak perlu tunanetra dibantu. Ya, sendiri juga bisa. Asalkan aksesibilitasnya disiapkan. Itu kan. Itulah akhirnya ya. Kenapa menjadi beban? Karena aksesibilitas belum disiapkan oleh pemerintah. Tapi kalau sudah disiapkan, mereka semua bisa mandiri sebenarnya. Bisa mandiri. Mereka akan mau kemana insya Allah mandiri. Ya kan. Satu contoh, saya kan jarang saya pakai pendamping atau apa. Ya sendiri. Oke. Tapi persiapan ini kan artinya pemerintah akan mau baru lagi ke depan ya. Betul. 2024. Siap-siap ini. Betul. Mana yang memperjuangkan disabilitas siap. Harus disupport itu kan. Betul. Iya. HDI. Ya nanti. Oke. Program apa nih? Kapan sih, tanggal berapa itu? 28 sampai 3 Desember. Oh. Jadi HDI ini suatu hari besar disabilitas yang diperingati seluruh dunia karena ini melalui resolusi PBB. Ini resolusi PBB tahun 92 ada mengeluarkan resolusi nomor 47/3/92 adanya Hari Disabilitas Internasional. Kalau dulu bukan Hari Disabilitas, Hari Internasional Disabilitas. Ya, karena lebih di Indonesia kan Hari Disabilitas Indonesia itu tahun 1992. Itu sudah diperingati oleh masyarakat dunia lah. Itu jadi rencana memang kami saat ini nih kami lagi coba menginisiasi Hari Disabilitas. Jadi di sini perlu dong, ya kan, ada gaungnya ini loh. Bahwa ada Hari Disabilitas yang selama ini belum ada gaung. Baik di pemerintah ya, itu belum. Makanya coba kami 2 kali sebenarnya 2022 coba kami, cuman waktu itu kami pakai EU. Kurang maksimal waktu itu. Nah, tahun ini coba kami PPDI menyelenggarakan sendiri. Di mana rencananya? Rencana nanti karena di sini ada rangkaian acara dari ada tanggal 28 November sampai tanggal 4. Kegiatannya apa aja itu? Nah, dari kegiatan itu ada rangkaian. Di sini rangkaian kami kemas dalam bentuk aksi disabilitas, aksi aksi di pendidikan, aksi di aksesibilitas, ada aksi dunia pariwisata misalnya kan, aksi olahraga, ini kami kemas. Aksi UKM, di situ akan ada bajar, di situ akan ada bajar bagi tenan-tenan kami disabilitas sekitar 20 akan mempromosikan atau memperkenalkan produk-produk kami. Produk, program semua dimunculkan lah pada saat itulah ya. Ada nanti tampilan anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, nari, nyanyi, misalnya kan. Terus juga ada yang main angklung dengan keterbatasannya, bisa. Misalnya itu yang akan kami tampilkan, termasuk musik. Rencana di mana? Rencana untuk tanggal 28 sampai tanggal 3
di area Cibinong Situ Plaza. Oke. Itu untuk acara bazar dan lain-lain. Nah, puncak nanti di gedung Tegar Beriman. Nah. Dan itu alhamdulillah tempat sudah fix. Sudah fix ya, di sudah Gedung Tegar Beriman ya. Ya, itu sudah nggak ada masalah. Oke. Cuman ya kami kan di antaranya ini kan masih perlu dukungan-dukungan, terutama untuk dukungan pendanaan ya kan, karena kami masih memakai dana-dana kami sendiri di sini untuk bikin proposal misalnya kan. Tapi kami tetap penggalangan ke sponsor. Itu alhamdulillah dukungan dari pemerintah, khususnya dari dinas sosial, kami didukung. Didukung ya? Ya, karena kami lampirkan juga dukungannya dong. Ya. Bahwa ada acara ini kami siap mendukung. Itu, alhamdulillah sudah didukung. Alhamdulillah. Ya. Tinggal dari sponsor-sponsor lain lah ya yang mau mensupport dan ini, peduli terhadap disabilitas itu yang penting. Makanya kalau pemerintah nggak peduli kita semprot juga nih nggak apa gitu. Jadi ini loh, kita bukan hanya seremonial, tidak, ada aksi di sini. Bahkan talk show, nanti akan ada talk show. Akan kita bahas masalah aksesibilitas pemilu misalnya, karena dengan Bawaslu kami sudah MOU terkait dengan penguatan pemilu misalnya. Itu akan kami jadikan bahan diskusi nanti talk show. Dan di situ nanti di acara puncak ada pemberian penghargaan award kepada kepada perusahaan yang sudah mempekerjakan para penyandang disabilitas. Itu nanti akan kami ada award di sini. Jadi puncak tuh ya, penuh berarti acaranya waktu nanti ya. Sukses lah acaranya. Amin. Pemerintah juga mensupport, bahkan juga sponsor-sponsor lain juga mensupport agar pola pikir masyarakat kita berubah nih sedikit-sedikit. Tapi untuk ini ada peristiwa lucu. Apa itu? Ada teman memberikan proposal ke salah satu perusahaan, belum dibaca, belum apa, dikasih 100.000. Wah, kurang ajar ini perusahaan ya. Misalnya kami nggak dilihat dulu, bikin proposal aja 50.000, belum transport kemana-mana. Satu proposal itu 50.000. Kurang ajar ini. Saya minta ke teman, robek itu duit. Atau kembalikan, saya bilang gitu. Kalau saya palsi, saya robek, saya lempar ke mukanya. Kalau saya, cuman temen nggak, udah, jangan diambil, jangan dibelikan lagi. Ini kurang ajar. Belum dibaca ya, minimal dibaca lah ya sebenarnya. Lihat proposal aja itu udah tahu berharga. Seenggaknya kita ngemis sih. Ini loh ada program begini-begini. Perusahaan ini seharusnya wajib, ya kan? Kalau kita berbicara di Undang-Undang Nomor 8 2016 ada itu perusahaan kewajibannya di sini. Itu mereka seharusnya baca dulu dong. Dan ini ada PPDI di sini loh. Gitu loh. Dan di situ ada juga sudah lembaran dukungan dari Pemda, dari dinas sosial. Itu kan sudah jelas. Nah inilah artinya semua harus melek ini terhadap disabilitas ya, sehingga tidak memandang sebelah mata terus gitu loh. Pemerintah, perusahaan maupun kalangan masyarakat sosial itu penting gitu. Ya mudah-mudahan lah pasca diskusi kita hari ini memberikan pencerahan bagi masyarakat, terutama pemerintah untuk selalu mensupport teman-teman PPDI yang terus memperjuangkan kualitas pendidikan, kualitas UMKM, tenaga kerjaan, intinya aksesibilitas dari setiap hal yang ada di tengah-tengah kita untuk kaum disabilitas. Sukses lah ya, Bang ya. Insyaallah. Kita next time ketemu lagi lah pas acara hari H nanti lah. Sukses. Sekarang lagi ramai stunting nih, ya kan? Stunting. Ya kan? Kenapa? Kan stunting ada kadang gizi buruk, ada kaitan lah ya. Di sini seorang ibu bisa melahirkan anak disabilitas karena ada stunting di sini kan. Si ibu kurang gizi, akhirnya melahirkan anak disabilitas. Apa stunting ininya? Misalnya anak jadi kerdil, itu masuk disabilitas. Ya cebol lah istilahnya, itu kan disabilitas. Itu makanya ini loh peran-peran nanti dinas kesehatan misalnya, ayo. Jadi bukan hanya dinas sosial, artinya itulah. Ini lintas sektor semua berperan. Betul. Di sini ada dinas kesehatan misalnya. Ada semua tertuang itu dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas. Pemilu kita bisa jadi penyelenggara.
Jangan salah, ada. Kita bisa menyelenggarakan pemilu. Apa? Dengan menjadi anggota Panwaslu, Panwascam, Ya. misalnya ada. Nah di sini kita terkait dengan kepemiluan, sering. Tolong deh, cuman saya nggak ketemu sama KPU ini. Saya ini Belum. tolong ini. KPU ini nggak tahu apa gimana, saya nggak tahu. Kita ada program untuk para caleg atau apa. Ini kan keputusannya biasanya ada di KPU. Setiap ada sosialisasi atau ada apa namanya istilahnya, apa? Kegiatan Bukan apa namanya kalau kampanye. ya kampanye, Mhm. baik di media sosial, di open, di inilah ya. Sediakan aja seorang jasa di bahasa isyarat. Oke. Mereka kan nggak paham apa yang dibicarakan kan, termasuk di media, di televisi. Itu kan nggak paham apa yang diomongin. Iya kan, mereka si teman-teman tuh ini apa ini programnya kan nggak jelas. Ini saya masukkan untuk KPU. Ini loh, coba diwajibkan setiap parpol itu menyediakan jasa untuk bahasa isyarat. Itu setiap ada kampanye baik di televisi maupun di lapangan, yang kan hadir juga kadang ada disabilitas. Iya, betul. Apalagi di TV misalnya kan, pasti ada lah. Itu seharusnya. Nah, ini seharusnya ada. Nah, itu bagus programnya. Nah, itu. ini Harus sebenarnya. disampaikan itu. Saya sampaikan ke Bawaslu. Belum Coba. KPU belum? Belum. Oke. Itu. Ini ranahnya kan begitu kan biasanya KPU ya. KPU. Nah, ini loh coba berikan ke apa para parpol atau caleg lah. Coba bahasa isyarat solusi pasti. Dan PPDI siap itu ya menyediakan itu ya. Wah, siap. Orang-orangnya ya. Siap. Itu ya. Dan itu ada bayarannya. Nggak murah. Ya. Itu. Ya ini mungkin karena tidak ketahuan atau memang mengabaikan, kita nggak tahu. Bahwa seolah-olah yang mendengar itu yang bisa mendengar, padahal ini kan ada teman-teman disabilitas tuli. Nah ini mereka seharusnya bagus bagi program apa partai, ya kan? Peduli. Ini kalau terkait dengan kepemiluan, ini suaranya bagus. Ini nggak dilirik, saya bingung. Ya, harusnya dimulai itu ya. Mulai ini. Kayaknya abang kudu maju dulu kayaknya. Di pemilu besok ya. Apa udah rencana mau maju jangan-jangan? Hah? Cukup untuk menangani disabilitas. Ya. Karena kita butuh orang-orang kayak abang-abang dan teman-teman yang ada di PPD ini siap. ya, yang selalu berjuang buat kemajuan serta memberikan pola pikir baru kepada masyarakat kita gitu. Betul. Jadi sukses terus lah ya Bang ya. Amin. Ini kita ketemu lagi next time lah Bang. Siap, Ya kita siap. bahas banyak lagi ke yang Siap, perlu dibahas siap, gitu kan. siap, Emang nggak ada selesainya kalau ngomongin disabilitas ya. Yang pasti banyak. intinya Ya. bagaimana kita maupun pemerintah harus mensupport teman-teman disabilitas. Siap, betul. Itu tagline-nya. Tagline. Thank you ya Bang ya. Siap. Salam sukses selalu. Oh iya, Apa ya? Saya berterima kasih nih, saya bukan pendukungnya salah satu partai atau enggak ya. Karena kalau di PPDI ini tidak berafiliasi ya ke partai, kita non partisan. Tapi kalau secara pribadi ya monggo. Nah, tapi di sini saya lihat saya bukan pendukungnya Pak Rudi atau apa. Kepedulian terhadap disabilitas. Ketua DPRD ya? Iya, Pak Rudi. Saya acungkan jempol. Peduli beliau. Ini. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan pemilu atau pilkada ya, tidak, karena saya juga bukan pendukung atau bukan, karena saya melihat kepeduliannya beliau aja terhadap disabilitas, terutama ke anak-anak kami ABK, gitu. Karena memang tugasnya juga sebagai ketua DPRD. Betul. Itu termasuk salah satu contoh lah ya pejabat yang peduli disabilitas. Iya. Ini yang lain harus ngikutin seharusnya kan gitu. Termasuk juga wakilnya Pak Kiai Agus Salim. Oke. Kami sering komunikasi terkait dengan disabilitas, banyak lah. Ya sementara itu dulu orang-orangnya. Nanti kalau muncul lagi, kita sebut. Tanpa ada ini ya menjelang pemilu kan kita tidak berafiliasi kalau secara organisasi tidak. Ya secara pribadi lah ya, mensupport teman-teman disabilitas. Gitu ya. Oke, thank you. Terima kasih. Ya, makasih dan kita ketemu lagi di next time talk kita. Saya Fadil, Pak. Ketua Pak Ervan Ervandi, Ketua PPDI ya, Kabupaten Bogor.
Bagus sekali di Bogor. Pegangin nanti. Pegang dulu, Pin. Jangan. Enggak apa-apa, oh, jangan ya? Oh, iya, siap. Mandiri, Pak. Luar biasa, ya, luar biasa. Perjuangannya luar biasa, Pak Erpandi. Bisa.